Shalom, selamat pagi ya Manginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita bernyanyi dari buku Indo nomor 115 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kebutuhan manusia adalah sembuh. Kesembuhan itu didapati ketika ia berjuang melawan sakit. Sakit juga tidak berbicara hanya secara fisik atau jasmania, tapi juga berbicara tentang hal yang disebut dosa. Orang akan berjuang untuk mendapatkan itu. Kesembuhan adalah suatu hal yang diharapkan dan didoakan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan dilatar belakangi oleh yang disebut penghukuman Tuhan bagi bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babilonia. Pembuangan ini dilakukan sebagai bentuk pendisiplinan Allah terhadap umat pilihannya. Hukuman itu teramat berat. Saking beratnya, Yeremia menggambarkan seorang yang akan melahirkan. Ia merasakan sakit teramat di pinggang dan memucatkan wajahnya karena penderitaan tersebut. Apakah engkau pernah sakit, Amang-inang, atau sedang sakit? Allah berkata bahwa Ia akan menyembuhkan luka dari penyakit yang teramat parah sekalipun. Apakah kita percaya terhadap ajakan dan perintah Tuhan itu? Semua kesakitan dan penderitaan ternyata disebabkan oleh satu yang disebut pemberontakan terhadap Allah yang besar. Berkali-kali Allah mengingatkan dan meminta pertobatan, namun mereka menolak, hingga tangan Allah yang kuat mendisiplinkan mereka. Namun penghukuman itu tidak akan berlangsung lama, karena Allah menyatakan belas kasihan dan pertolongannya bagi yang percaya. Dan inilah yang patut disyukuri oleh Yehuda. Allah memang menghukum mereka, tapi Allah juga mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah memang membuang mereka, tapi Allah juga memulangkan mereka. Kata menyembuhkan adalah proses pemulangan mereka untuk kembali kepada kehidupan yang diharapkan Tuhan, hidup bersama dengan Allah. Sebagaimana firman Tuhan juga menyaksikan bahwa kebahagiaan manusia yang tegur Allah janganlah ditolak, karena teguran Allah mendatangkan suatu hal yang perlu direfleksikan. Jika hari ini kita mendapatkan sakit, jangan melulu berbicara tentang penghukuman atau ketidakadilan, tapi mari merefleksikan diri bahwa kita membutuhkan hidup bersama dengan Tuhan, dan teruslah berharap dan percaya atas kebaikan-Nya. Kerjakan usahamu untuk menyembuhkan,
karena Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mohon pertolongannya. Hari ini saya mengajakmu mengenang. Pergumulan terbesar kita adalah kita sulit dan berat rasanya untuk percaya bahwa sakit yang kita hadapi adalah suatu hal yang membuat kita mengenal Allah. Jika firman Tuhan menyapa kita hari ini, mari berjuanglah dan teruslah berjalan terhadap tantangan dan tekanan, dan percayakan doamu didengarkan Tuhan, bahwa apa yang kamu kerjakan akan berbuah. Di dalam doa, mari sepakat bahwa yang disembuhkan Allah bukan hanya seseorang tapi semua orang. Berdoalah juga untuk orang-orang yang mengalami sakit hati, yang sulit untuk dibukakan, yang hanya dapat dilihat oleh Allah. Dan biarlah setiap orang mendapatkan kebaikan Allah dengan menanamkan roh ketakutan yang tidak menguasai mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai orang percaya yang diselamatkan, mari lakukan tugas bersaksi dengan setia. Karena Allah sedang melawat, Allah sedang mengarahkan pandangnya kepada kita, dan Ia akan menyembuhkan, memberikan kekuatan, karena Ia adalah pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih hidup yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Yeremia, bahwa kami membutuhkan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.